Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada, seri Makar Dharma Putra. Di sisi yang lain, perang dua gelar itu makin menggila. Pasukan Jalapati menekan pasukan Jalarananggana makin kuat. Ternyata kesalahan dalam pembukaan awal saat pertempuran dahsyat itu dimulai harus dibayar mahal karena menyebabkan pasukan Jalarananggana kocar-kacir tak berhasil menyatu dalam kesatuan gelar. Bahkan wujud perang yang mereka lakukan jauh lebih parah dari gelar Pasir Wutah atau Gelati Nebo sekalipun. Bila pasukan Jalapati dan gelar Supit Urang mampu menyatu secara utuh, pasukan Jalarananggana telah bertempur sendiri-sendiri tanpa bisa dikendalikan lagi. Dalam dada itu, Rakuti cemas. Rakuti melihat dan mendapat laporan bahwa Tumenggung Punjut Luntar telah terikat pertarungan langsung melawan Tumenggung Banyak Sura, menyebabkan Punjut Luntar tidak mendapat kesempatan untuk mengatur pasukannya yang makin tertekan. Keparat, desis Rakuti. Gara-gara Telik Sandi Bayangkara, kita dibuat kalang kabut seperti ini. Rakyat Yuyu yang pendiam dan tak banyak berbicara akhirnya mendekat. Arah dari perang yang berlangsung bisa kita tebak, Rakuti. Belum apa-apa, kita akan hancur. Dan Jaya Negara tentu tidak akan membiarkan perbuatan kita. Kita akan diburu-buru seperti babi hutan. Semua yang kau rancang berantakan di sini sungguh memalukan. Dalam keadaan wajar, perang antara dua pasukan yang sama-sama besar dan sama-sama kuatnya akan berlangsung dalam waktu yang lama. Ini, lihatlah, bahkan matahari belum memanjat tinggi, pasukan pendukungmu telah dibuat berantakan oleh pasukan Jalapati, kata Rayuyu. Rakuti menatap lekat Yuyu. Kau salah, masih ada pasukan Jalayuda yang belum melibatkan diri dalam perang ini. Para rakyat Wenisuka yang lain saling pandang. Kalian tetap berada di sini dan mulailah menerjunkan diri ke dalam medan peperangan. Aku akan pergi menemui pimpinan pasukan Jalayuda. Tanpa banyak bicara, Rakyat Kuti meninggalkan saudara-saudaranya yang lain yang juga para Winesuka. Perbuatan Rakyat Kunti itu memancing rasa curiga. Rayuyu, Rabanya, Rapangsa, Rawedeng, serta Ratanca tidak bisa menyembunyikan prasangkanya. Justru karena sangat mengenal siapa Rakuti yang sanggup melakukan tindakan paling licik dan tidak terduga sekalipun. Hei, benarkah apa yang ia ucapkan tadi? Bertanya Rapangsa. Bagaimana kalau Rakuti menyadari semua rencananya telah berantakan dan bermaksud melarikan diri? Rasa curiga itu makin subur. Prasangka dalam hati kian marak. Di antara para Winesuka, hanya Rat yang bersikap agak tenang. Sangat sulit menebak apa sebenarnya yang bersembunyi di balik wajah yang kelihatan datar tanpa gejolak itu. Di antara para Dharma Putra Winesuka, Ratanca yang memiliki wajah paling tampan. Dalam pada itu, pagi mulai merambat. Matahari yang menyembul dan memanjat naik telah memporak-porandakan kabut tebal yang semula turun.
mengusirnya entah kemana. Berita tentang perang yang terjadi itu bagaikan angin berhembus kemana-mana. Semua orang menyikapi apa yang terjadi dengan perasaan yang tegang, tidak menentu. Jalanan menjadi sepi, tetapi banyak pula orang yang bergerombol membicarakan perkembangan yang terjadi itu. Wajah-wajah cemas, wajah-wajah yang gelisah mencoba mencari jawab apa sebenarnya di balik perang yang tiba-tiba pecah. Semua berita simpang siur, semua menebak-nebak. Kecemasan timbul karena penduduk kota raja sadar sepenuhnya perang yang tidak terduga itu akan menimbulkan akibat berantai yang pada ujungnya akan mengimbas kepada mereka, orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Perang biasanya menyebabkan tatanan menjadi rusak, perampokan, penjarahan, bahkan pemerkosaan akan dilakukan orang tanpa rasa takut kepada siapapun. Ada pihak yang mencoba mengail di air keruh, ngobak-ombak banyu bening. Tak tahu siapa pelakunya, tiba-tiba asap mengepul dari arah utara ke Daton. Kecemasan makin menyeruak, manakala asap itu telah berubah menjadi api yang membumbung tinggi. Pasar Jatipasar yang tidak jauh dari lapangan Bubat dibakar. Sekelompok orang tiba-tiba menjadi beringas. Dengan berteriak-teriak, mereka melemparkan api ke rumah seorang penduduk. Dengan ganas, api yang dilemparkan itu menyantap atap rumah yang terbuat dari rumbia. Pemilik rumah melolong melihat tempat tinggalnya dijilat api. Sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab itu justru berbahaya, merasa menemukan kegembiraan. Orang-orang itu tidak sadar perbuatannya itu telah menyebabkan orang lain menderita, atau boleh jadi ia memang tidak peduli. Penjarahan mulai bermunculan. Orang-orang kaya yang tinggal di kota raja menjadi korban jarahan. Tanpa tatanan dan mengesampingkan perasaan, mereka memasuki rumah-rumah dan merampas harta benda. Malang bagi orang kaya yang melawan, karena penjara ternyata tidak segan-segan membenamkan pisaunya ke tubuh korbannya. Perkembangan keadaan itu terus diikuti oleh Mahapati Aryatada dengan prihatin dan sedih. Prajurit penghubung yang bertugas di Wisma Kepatihan silih berganti melaporkan perkembangan yang terjadi. Prajurit pertama melaporkan perang yang berlangsung, disusul oleh prajurit berikutnya yang melaporkan penjarahan-penjarahan. Rontok isi dada Mahapati Tada setelah menyimak laporan itu. Mahapati Aryatada sama sekali tidak mengira hanya dalam waktu singkat keadaan Majapahit akan begitu berantakan. Mahapati Tada yang melihat api membumbung di mana-mana merasa seolah api telah membakar Wisma Kepatihan. Mahapati Tada yang sudah tua itu hanya bisa mengelus dada, larut ke dalam duka tiada tara. Keserakahan dan pemikiran yang sempit tanpa pertimbangan menjadikan penyebab semua itu, berkata Aryatada dengan wajah sangat muram. Segenap prajurit yang selama ini bertugas mengamankan Wisma Kepatihan ikut merasakan kesedihan yang dialami Tada. Api yang kian membumbung membakar pasar dan rumah-rumah penduduk menyebabkan mereka menjadi geram dan marah. Aryatada merasa tidak sabar lagi. Aryatada yang telah lanjut usia itu turun ke halaman. Aku akan melihat keadaan, berkata Tada. Para prajurit pengawal istana Kepatihan saling pandang. Jangan Gusti, cegah salah seorang prajurit. Keadaan di luar benar-benar berbahaya. Sebaiknya Gusti Pati tetap berada dalam istana.
Tada memandang prajurit itu. Aku hanya diam di rumah berpangku tangan, tak melakukan sesuatu, melihat perkembangan keadaan yang seperti ini. Para prajurit terdiam. Aku akan melihat apa yang terjadi, lanjut Aryatada dengan sikap tegas. Apa boleh buat para prajurit yang sedang bergegas menyiapkan pengawalan? Tada yang tua dan sakit-sakitan menolak ketika disiapkan sebuah tandu. Tada memilih berjalan kaki untuk melihat keadaan yang terjadi. Ketika Tada turun ke jalan, terlihat di ujung seberang timur segerombolan orang yang tiba-tiba menjadi liar menjarah sebuah rumah, mengikuti harta kekayaan yang dimiliki pemilik rumah itu. Retak isi dada Aryatada melihat keadaan seperti itu. Kalau saja aku mempercayai apa yang dikatakan prajurit Gajah Sari, berkata Aryatada kepada dirinya sendiri. Prajurit Gajah Sari. Ia hanya prajurit rendahan yang semula menduduki jabatan sebagai pengawal pribadinya. Namun, atas perintah Rayuyu yang mengenal Gajah Sari dengan baik, prajurit berpangkat rendahan itu diminta bergabung dengan kesatuan kecil yang dipimpin oleh Rayuyu. Prajurit Gajah Sari itulah yang beberapa pekan lalu menghadap kepadanya dan melaporkan adanya gerakan yang aneh. Laporan yang diabaikannya itu ternyata menjelma menjadi kenyataan. Apa yang bisa dilakukan Rakuti? Kata Aryatada. Rakuti tak punya pasukan. Ia tidak melakukan seperti yang kamu duga. Aku mengenal Rakuti dengan baik. Ia bahu-membahu dengan Anabrang ketika meredam Sora. Tak mungkin Rakuti berbuat itu. Tetapi Gusti Patih, Gajah Sari memotong. Sudahlah, kembalilah ke pasukanmu. Tak perlu gelisah memikirkan Rakuti. Gajah Sari jengkel, tetapi ia tak bisa memaksakan keyakinannya. Keyakinan yang sebenarnya masih samar-samar. Gajah Sari kembali menemui kawan-kawannya dan menceritakan kegagalannya, meyakinkan Aryatada. Kawan-kawan Gajah Sari antara lain Braja Lama, Simaring Japanan, Panji Wirogati, Tubugong, Liman Prabowo, Brahma Sindupati, Hayam Talun, dan Lamatan benar-benar cemas. Tetapi mereka tidak melakukan apapun. Kini kecemasan Gajah Sari itu menjadi kenyataan. Sementara itu, ketika pertempuran terus berlangsung dengan riuhnya, pasukan Jalarananggana di bawah pimpinan Tumenggung Punjut Luntar makin terdesak. Punjut Luntar yang kecewa karena merasa telah dijerumuskan oleh Rakuti bertarung dengan segenap amuk di dadanya. Namun, Tumenggung Banyak Sora, pimpinan pasukan Jalapati, mampu mengimbanginya dengan sepenuh hati. Kedua Tumenggung yang diam-diam saling tidak menyukai itu berkelahi bagai orang kesetanan. Baik Banyak Sora maupun Punjut Luntar telah sama-sama bersimbah peluh. Bahkan darah merah mulai membasahi tubuh mereka. Harusnya kau gunakan akal warasmu, berkata Banyak Sora agak serak di antara sengal nafasnya. Jika kau perintahkan pasukanmu untuk menyerah, kau menyelamatkan negara ini dari kehancuran. Masih tidak sadarkah kau? Kau diperalat Rakuti. Kini ketika pasukanmu porak-poranda, Rakuti yang kau bangga-banggakan dan akan mengangkatmu menjadi Mahapati sudah terbirit-birit entah kemana. Punjut Luntar menggeram. Sebaiknya tutuplah mulutmu.
balas Punjut Luntar dengan sengit. Atau ku sobek dengan trisula ini. Banyak Sora tertawa ketus. Dari tadi kau hanya bicara. Punjut Luntar yang marah kembali menyerang. Banyak Sora sangat tangkas dalam mengimbanginya. Kedua tumbuh itu kembali mengukur tingginya ilmu yang mereka miliki, diiringi jerit kemarahan, jerit kesaktian, teriakan sekarat, dan suara bendi Kiai Samudra yang terus membakar semangat. Matahari memanjat makin tinggi. Kabut semalam yang tidak terlihat bekasnya. Namun entah dari mana datangnya, burung-burung gagak dan burung pemakan bangkai beterbangan di langit dan di pohon-pohon. Bau anyir darah benar-benar menggoda burung-burung itu. Meskipun burung-burung itu ingin sekali berpesta pura, keinginannya terpaksa harus ditahannya karena perang belum usai. Suara bendi Kiai Samudra terdengar beruntun, dipukul bertalu-talu. Bahkan untuk membunyikan bendi yang mampu membakar semangat itu, perlu mengganti pemukul yang baru karena pemukul sebelumnya patah. Suara bendi itu kian nyaring, memantul-mantul ke segenap penjuru. Bahkan suara bendi itu terdengar hingga ke dinding batas kota di sebelah timur dan barat. Amuk yang mencengkram kota raja menyebabkan semua orang ketakutan dan memilih mengunci diri. Namun itu pun masih belum mengusir rasa takut karena para penjara bisa datang dan membakar rumah. Seorang pemuda terlihat bergegas sambil membawa berita yang sangat bahwa pasar Daksina atau pasar selatan telah dibongkar dan banyak orang menjarah apa saja yang ada di pasar itu. Dalam pada itu, ketika segala kisru tengah berlangsung dengan riuh, seekor kuda berderap memasuki bangsal kesatrian Jalayuda. Di sana sebuah pasukan segelar sepapan bersiaga penuh. Rakuti, orang yang berkuda itu, segera meloncat turun, bergegas menemui pimpinan pasukan Jalayuda. Panji Watang tersenyum amat sinis melihat kedatangan Rakuti. Segenap senopati dan para prajurit memandang Rakuti dengan tatapan mata aneh. "Untuk apa kau kemari, Rakuti?" tanya Panji Watang dengan suara serak. Rakuti merasa sikap Panji Watang kepadanya benar-benar meremehkan. "Aku membawa tawaran baru untukmu," kata Rakuti. "Kita berunding." Panji Watang tersenyum. Serentak para senopati yang mengawalnya juga tersenyum. Para prajurit yang siaga di depan bangunan utama bangsal kesatrian Jalayuda itu ikut-ikutan tersenyum. Bahkan akhirnya semua orang tertawa berbahak-bahak. Kedatangan Rakuti amat menggelikan bagi mereka. "Aku ingin mendengar tawaran apa yang kau bawa, Rakuti." Panji Watang berbicara. Rakuti menebar pandang. Rakuti berdesir ketika melihat di sebuah tanah lapang yang berada di lingkungan kesatrian Jalayuda itu, pasukan segelar sepapan telah bersiaga penuh. Pasukan Jalayuda dengan umbul-umbul yang menjadi ciri khasnya, kala jengking. "Bagaimana, Rakuti?" ulang Panji Watang. Rakuti menghirup udara untuk mengisi paru-parunya yang tiba-tiba terasa sesak. Mulai terbayang di benak Rakuti perkembangan keadaan tidak seperti yang diharapkan. Rakuti merasa jika dirinya salah dalam melangkah, maka bencana akan meringkusnya. "Aku ingin bicara empat mata," pinta rakyat Kuti. Panji Watang mangut-mangut. "Baik, kupenuhi keinginanmu," jawab Panji Watang. Panji Watang mengangkat tangannya mengepal ke atas.
disambut dengan sikap serupa oleh segenap prajuritnya. Panjiwatang membawa Rakuti masuk ke dalam Wisma Joloyudan yang menjadi tempat kediamannya, yang menyatu menjadi satu dengan bangsal memanjang tempat pasukan Jalayuda itu tinggal. "Apa tawaranmu?" berkata Panjiwatang. "Langsung saja bicara pada tawaranmu. Kau tidak usah bercerita bagaimana pertempuran berlangsung. Aku sudah mengetahui semuanya." Rakuti ingin sekali berteriak keras, membuang semua beban yang memenuhi dadanya. Akan tetapi, dengan sekuat tenaga, Rakuti berusaha menahan diri agar tidak kehilangan kendali. "Kutawarkan kedudukan Mahapati untukmu," berkata Rakuti. Datar saja wajah Panjiwatang mendengar apa yang dikatakan Rakuti. Namun sejenak kemudian wajah Panjiwatang mengombak. Panjiwatang tertawa terkekeh-kekeh, geli sekali. Panjiwatang terpingkal-pingkal, merah padam wajah Rakuti. "Kembalilah." Akhirnya Panjiwatang menjawab. Rakuti kaget mendengar jawaban itu. "Bagaimana?" Rakuti gelisah. "Kau datang membawa tawaran yang memuakkan. Kau mengira aku tertarik dengan kedudukan Mahapati itu? Kau pikir aku mau suatu ketika kelak duduk di depanmu dan bersimpuh menyembahmu? Gila kalau kau membayangkan hal seperti itu," jawab Panjiwatang. Beban di dalam dada Rakuti makin meronta. "Aku tahu pasukanmu telah hancur. Aku tahu Bayangkara yang bahu-membahu dengan pasukan Jalapati mampu menyiapkan jebakan menghancurkan pasukan Jalarananggana. Saat ini Bujut Luntar sedang kalang kabut karena harus menghadapi kenyataan yang tidak terduga. Kau akan hancur. Kau kalah, Rakuti. Dan selanjutnya, kau boleh membayangkan mimpi buruk yang akan menghantuimu, mengejarmu kemanapun kau bersembunyi." Apa yang diucapkan Panjiwatang memang sesuai benar dengan kenyataan yang dihadapinya. Jika semua rencananya berjalan sesuai yang dirancang, boleh jadi keinginannya menjadi raja terkabul. Namun, jika upaya itu gagal, ia akan buru-buru untuk kemudian dihukum gantung di alun-alun dan diludahi oleh semua orang. Apalagi Rakuti tahu Jayanegara, raja yang pendendam, yang tentu tidak akan memberikan ampunan terhadap perbuatannya. Sidang para adiaksa pasti akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Betapa pahit hal itu, tetapi Rakuti harus menelannya. Rakuti yang menunduk kembali menengadah. Panjiwatang tersenyum. "Aku yang menjadi raja," ucap Panjiwatang. "Bagaimana?" Rakuti terdiam. Kekecewaan yang harus ditelan benar-benar terasa pahit, kental, dan menggumpal-gumpal. Gagasan untuk melakukan makar berasal dari dirinya, didorong oleh keinginannya untuk menjadi orang utama di Majapahit. Kini ada orang lain, Tumenggung Panjiwatang, mencoba meneriakan hal yang sama, tanpa dirinya bisa berbuat apa-apa. Betapa menyakitkan jika akhirnya Tumenggung Panjiwatang itulah yang kelak berhasil menggulingkan Jayanegara dan mewarisi kekuasaannya, sementara dirinya hanya menjadi penonton belaka. Pahit melebihi Brotowali, bukan racun memang, tetapi siapapun yang menelannya akan muntah. Itulah yang kini dialami Rakuti. "Bagaimana, Rakuti?" desak Tumenggung Panjiwatang. "Jika kau keberatan dengan tawaranku, aku tidak apa-apa. Silakan kembali ke pasukanmu yang makin porak-poranda
dihajar oleh pasukan Jalapati yang saat ini mengubah gelar perang dari Cakrabyuha menjadi Supit Urang, berusaha meringkus Diradameta yang tidak punya gading itu. Menggelikan sekali, ada gajah tidak ada gadingnya, namanya bukan gajah. Menggigil Rakuti, namun Raku tidak punya pilihan lain. Baiklah, berkata Rakuti, suaranya lunglai. Panjiwatang tertawa terpingkal-pingkal, suaranya terdengar sampai ke halaman, menyebabkan para senopati dan prajurit yang siaga saling pandang. Entah mengapa atau entah di mana letak lucunya, para senopati dan prajurit itu serentak tertawa. Tawa mereka baru terbungkam ketika akhirnya Rakean Kuti dan Tumenggung Panjiwatang keluar. Dengan wajah merah padam dan kulit wajah serasa menebal, Rakuti melangkah menuju kudanya. Sejenak kemudian kuda yang ditunggangi Rakuti berderap meninggalkan bangsal kesatrian Jalayuda, meninggalkan debu yang mengepul di jalanan. Ketika merasa sudah jauh dari bangsal kesatrian Jalayuda, Rakuti tidak kuasa lagi menahan beban yang bergolak. Keparat, bangsat, laknat, Rakuti mengumpat. Tumenggung Panjiwatang menebar senyum kepada segenap senopati bawahannya. Inilah saatnya, teriak Panjiwatang. Kita akan berdiri menginjak-injak bangkai mereka. Saat ini pasukan Jalapati dan pasukan Jalarananggana berebut tulang tanpa daging di belakang istana. Punjut Luntar dan Banyak Sora akan bersama-sama mati dalam perang itu. Kita yang akan menikmati kehancuran mereka. Sekarang saatnya kita bergerak, gempur istana. Apa yang diucapkan Tumenggung Panjiwatang itu disambut tepuk tangan dan sorak-sorai oleh segenap prajurit yang berada di bawah kendalinya. Para prajurit mengangkat senjata di tingkah suara genderang yang dipukul bertalu. Senopati Ranggayuda sibuk memberikan perintah melalui ayunan klebet. Pasang gelar Garuda Layang. Berangkat sekarang, lanjut Tumenggung Panjiwatang. Perintah itu disambut dengan sorak-sorai. Dengan bersorak-sorai dan penuh semangat, segenap prajurit bergerak, diiringi dengan suara tabur dan genderang. Umbul-umbul dan lambang kesatuan berwujud kalajengking dikibarkan menjadi penambah semangat mereka. Dengan bergeraknya pasukan Jalayuda itu, maka istana Bali Mangguntur Wilwotikto benar-benar berada dalam bahaya. Dalam pada itu, perang yang terjadi antara pasukan Jalapati dan pasukan Jalarananggana makin berkecamuk. Akibatnya, kekeliruan dalam penggunaan gelar perang yang digunakan, serta karena kelemahan dalam taktik telik sandi, menyebabkan pasukan Jalarananggana kacau balau. Ikatan gelar perang di Rameta yang mereka lakukan benar-benar berantakan. Mayat-mayat bergelimpangan, bau anyir darah menyebar. Pada akhirnya pasukan Jalarananggana tidak mampu lagi mempertahankan gelar perang yang mereka bangun. Ikatan di Radameta tidak berbentuk lagi. Yang ada sekarang perang berubuh. Perang tanpa ikatan yang lazim disebut perang pasir wuta. Tumenggung Punjut Luntar sulit sekali menerima kenyataan itu. Betapa hanya dalam waktu yang amat singkat, pasukannya yang terkenal amat kuat dan berkemampuan menggempur musuh dengan dahsyat bisa berantakan porak-poranda. Ibarat cincing-cincing kelebus atau terlanjur basah, Punjut Luntar yang memiliki harga diri yang tinggi merasa lebih baik mati daripada menyerah. Itulah sebabnya Punjut Luntar tidak peduli lagi dengan nasib pasukannya yang porak-poranda. Tidak peduli lagi dengan gelar perang gajah ngamuknya yang kocar-kacir kehilangan ikatan dan kendali. Yang ada kini hanya keinginan untuk memenangkan perang tanding pribadi
menghadapi Tumenggung Banyak Sora. Namun, memenangkan perang tanding melawan Tumenggung Banyak Sora bukanlah pekerjaan yang gampang, karena Tumenggung Banyak Sora sebagaimana dirinya juga menguasai olah kanuragan dengan baik. Pendek kata, Punjut Luntar harus berjuang keras agar bisa keluar dari kemelut yang tengah membelenggunya. Dalam pada itu, ketika dua orang Tumenggung itu saling mengintip celah kekuatan, Rakuti telah bergabung kembali dengan saudara-saudaranya para Winesuka. Rakuti merasa kejut melihat perkembangan keadaan. Sebagai seorang prajurit, Rakuti bisa menghitung kehancuran pasukan Jalarananggana tinggal menunggu waktu. Apalagi mereka telah lepas dari ikatan perang. Sedang sebaliknya, pasukan Jalapati tetap berada dalam ikatan utuh dan kuat mencabik-cabik lawannya. Bagaimana? Bangsa tidak bisa menahan kecemasannya. Rakuti masih menebar pandang, memperhatikan perang yang terus berkecamuk. Bagaimana Rakuti? Wedeng tidak mampu lagi menutupi kegelisahannya. Rawedeng merasa wajahnya menjadi amat tebal. Hanya Ratanca yang memandang medan perang dengan tatapan datar dan tenang. Rakyan Tanca yang menguasai ilmu pengobatan memandangi orang-orang yang terluka dan sekarat dengan hati bergolak. Namun, bagaimana warna isi hatinya tetap saja tak seorang pun tahu. Rakuti membasuh keringatnya. Tatapan matanya tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Panjiwatang ternyata orang gila, lebih gila dari yang kita duga, berkata Rakuti. Yuyu bergeser mendekat, berdiri tepat di hadapan Rakuti. Panjiwatang kenapa? Tanya Rakyan Yuyu. Mereka telah menyiapkan pasukan dan akan menyerbu siapapun yang memenangkan pertempuran. Saat aku tawarkan jabatan Mahapati, jika ia mau melibatkan diri berpihak kepada kita, ia mengendaki jabatan raja. Rakuti menjawab. Para Winesuka saling pandang. Para Winesuka merasa keadaan yang mereka hadapi makin jauh dari harapan dan makin tidak terkendali. Para Winesuka tahu benar orang dengan tabiat macam apakah Tumenggung Panjiwatang itu. Seandainya Panjiwatang berhasil menggila semua orang dan tampil sebagai orang pertama di Majapahit, orang-orang macam para Winesuka akan bernasib amat buruk. Amat boleh jadi para Winesuka dijatuhi hukuman mati karena dianggap sebagai penyuluh terjadinya perang. Sementara Panjiwatang bisa melenggang tampil sebagai penyelamat, menyelamatkan Majapahit dari kehancuran mengerikan. Panjiwatang akan dipuji-puji, sementara para Dharmaputra Winesuka akan dicaci maki. Setiap orang yang berpapasan wajib mengempati mereka. Para Dharmaputra Winesuka gelisah. Jadi bagaimana Rakuti? Bertanya Rabanya. Rakuti menoleh ke Ratanca, tetapi Tanca memandang ke perang yang makin berkecamuk. Yang penting, kita harus bisa menyeret pasukan Jalayuda untuk melibatkan diri, berkata Rakuti. Dalam perang yang makin riuh dan kisruh, kita bermain. Aku percayakan hal itu kepada Ratanca. Ratanca masih tetap menebar pandang, namun sejenak kemudian Ratanca menoleh kepada Rakuti. Aku bermain apa? Tanya Ratanca. Rakuti memandang Ratanca dengan lekat. Sebuah luka dari senjata yang kau lumiri warangan, yang sangat beracun. Baik itu luka kecil atau besar, aku yakin sudah cukup untuk mengantar Tumenggung tidak tahu diri itu melonggok gerbang kematiannya. Jika Panjiwatang telah binasa, aku yang akan tampil memimpin perang. Para Winesuka serentak mangut-mangut dan serentak memperhatikan wajah Ratanca. Baik,
Jawab Ratanca tegas. Akan kulaksanakan perintahmu itu. Aku sediakan senjata beracun yang dimaksud. Rakuti memandang Ratanca dengan tatapan sedikit agak aneh. Hanya menyiapkan senjata? Desa Rakuti. Ratanca tersenyum. Lagi-lagi amat sulit menerjemahkan makna di balik senyuman itu. Aku siapkan anak panah, pedang, atau tombak. Setiap sentuhan senjata itu, ku jamin akan membuat korbannya mati. Racun yang kupergunakan bukan sekedar warangan, tetapi racun ular yang sangat mematikan. Bisa ular bandotan, kuaduk dengan bisa ular weling dan ular sendok. Tak ada manusia yang sanggup melawan racun itu. Ratanca berhenti sejenak. Seseorang yang menggerang kesakitan di kejauhan sangat mengganggu nuraninya. Tetapi aku keberatan jika harus melaksanakan tugas itu. Lanjutnya, Rakuti melepas pandangan matanya dari Tanca. Bagi Rakuti, kesanggupan Ratanca itu telah lebih dari cukup. Rakuti yang semula telah putus asa merasakan menemukan celah untuk meraih apa yang nyaris hilang. Kita semua para Wanisuka, berkata Rakuti, akan bertempur bahu-membahu dengan pasukan Jalayuda. Kita kelilingi Tumenggung Panjiwatang, seolah melindunginya. Ingat, hanya sebuah goresan kecil akan mengantarkannya ke gerbang kematian. Jangan sampai para prajurit Jalayuda menaruh curiga pada rencana kita. Rakuti masih memberikan penjelasan yang disimak dengan sebaik-baiknya oleh para Wanisuka yang lain. Rakyat Tanca segera menyiapkan racun yang dibutuhkan. Tanca meski masih berusia muda memiliki kemampuan pengobatan yang dikuasainya dari banyak belajar kepada para ahli pengobatan yang lain. Kemampuan meramu racun yang dikuasainya bisa diyakini tidak ada yang dapat menandinginya. Konon, Ratanca sendiri kebal terhadap berbagai racun. Di ladang jagung yang terletak di bagian belakang istana, perang masih berkecamuk. Tekanan yang diberikan pasukan Jalapati tinggal menunggu waktu akan mengakhiri petualangan pasukan Jalarananggana. Bekel Gajah Mada yang didampingi beberapa orang Bayangkara mempercayakan pengamanan lingkungan istana kepada anak buahnya. Gajah Mada yang ingin melihat secara langsung pertempuran yang terjadi mendekati medan pertempuran di tapal batas dinding timur dengan wilayah Santana Raja. Dari ketinggian sebuah menara, Bekel Gajah Mada mengamati pertempuran yang berkecamuk itu. Akhir dari pertempuran telah bisa kita tebak, berkata Bekel Gajah Mada. Selanjutnya, kita punya pekerjaan untuk meringkus Rakyat Kuti dan teman-temannya dan menghadapkannya ke meja Adiyaksa. Hukuman mati jelas-jelas akan menunggu mereka. Yang aku cemaskan kini justru pasukan Jalayuda. Gerak pasukan itu harus diamati. Bayangkara Gajah Geneng dan Bayangkara Pradabasu menyimak ucapan Bekel Gajah Mada. Namun, perhatian mereka tetap tertuju pada medan pertempuran. Di sana pasukan Jalarananggana makin kocar-kacir. Sementara itu, perkelahian yang terjadi antara Banyak Sora dan Punjut Luntar telah merubah menjadi perang tanding pribadi. Keduanya memamerkan kemampuan juga trengginasnya dalam olah kelahi. Punjut Luntar bahkan tertinggal jauh dari pasukannya yang makin terdesak. Keparat. Tumenggung Punjut Luntar yang kecewa itu mengumpat. Punjut Luntar marah menghadapi kenyataan yang sama sekali tidak terduga. Rencana dan mimpi dake-dake yang disampaikan Rakuti ternyata kosong besar.
Istana yang tidur pulas dalam serangan dadakan itu ternyata menyambutnya dengan jauh lebih garang. Kini Punjut Luntar bahkan merasa terkucil sendiri. Di anjungan menara Gajah Mada memperhatikan perang yang berkecamuk dengan seksama, juga memperhatikan pertarungan antara Banyak Sora dan Punjut Luntar yang berubah bentuk menjadi perkelahian pribadi. Perang tanding itu tidak boleh dibantu atau diganggu oleh siapapun karena berada di wilayah harga diri. Bekal Gajah Mada yang berada di anjungan menara mengawasi perang yang terjadi terganggu perhatiannya oleh kedatangan seorang mata-matanya. Bekal Gajah Mada segera turun karena melihat isyarat berita yang dibawa anak buahnya sangat penting. "Ada apa?" bertanya Bekal Gajah Mada. "Gawat Kakang Bekal," jawab telik sandi itu. Pasukan Jalayuda dengan kekuatan segelar sepapan, lengkap dengan tabur, umbul-umbul, rontek, serta lambang kesatuannya, telah bergerak akan menyerbu. Gajah Mada benar-benar kaget, terkejut bagi disengat ke labang. Hantaman sebuah alugoro seolah mengenai ulu hatinya. Gajah Mada terhentak membayangkan kesulitan yang akan datang. Persoalan pertama belum selesai, persoalan berikutnya muncul. Wajah pimpinan Bayangkara itu bahkan pucat pasi, bahwa telah diduga Panjiwatang memang menyimpan maksud tertentu. Tetapi siapa menduga Panjiwatang akan bertindak secepat itu? "Kau peroleh keterangan Panjiwatang akan melakukan apa?" bertanya Bekal Gajah Mada tidak sabar. "Mereka akan menyerang istana langsung melalui Purawaktra. Mereka menggunakan Garuda Layang. Sepenginang lagi mereka akan segera sampai." Bekal Gajah Mada benar-benar pucat. Untuk sesaat lamanya Gajah Mada kebingungan. Namun Bekal Gajah Mada segera menenteramkan diri sendiri untuk tenang dan tidak gugup menghadapi keadaan macam apapun. Gajah Mada memberi isyarat. Dua pengawalnya bergegas meloncat turun. Pertama, berkata Bekal Gajah Mada, "Beritahu Gagak Bongol dan Lembang Laut mengenai perkembangan tak terduga ini. Minta kepada mereka untuk meyakinkan Sri Baginda agar berkenan mempersiapkan diri mengungsi. Kedua, hujani pasukan Jalayuda yang akan membedah dinding istana dengan anak panah. Pertahankan dinding istana dengan sekuat-kuatnya. Sekali lagi hujan anak panah susul menyusul. Jangan memberi kesempatan mereka untuk menjebol pintu atau menggunakan tangga untuk memanjat dinding. Aku sendiri akan menemui rakyat Temenggung Banyak Sora menyampaikan perkembangan yang tidak terduga ini. Nah, cepatlah kembali ke istana. Waktumu tipis." Singkat, tegas dan jelas apa yang diperintahkan Bekal Gajah Mada. Dua Bayangkara yang mengawalnya segera berlari kencang untuk mempersiapkan diri melaksanakan perintah itu. Dengan cepat Bekal Gajah Mada berlari menuju dua orang Temenggung yang sedang berseteru. Gajah Mada mengeluarkan lencana Mahapati Tada dan diangkatnya tinggi-tinggi menggunakan tangan kanan, sedang tangan kirinya memegang umbul-umbul kecil lambang kesatuan Bayangkara. Dengan dua benda itu di tangan, Bekal Gajah Mada segera berlari cepat menerobos sisa perang yang masih berkecamuk. Pasukan Jalapati yang melihat lambang-lambang yang diacungkan Gajah Mada bergegas menyibak memberi jalan. Bekal Gajah Mada langsung menuju perang tanding yang berlangsung seru antara Banyak Sora dan Punjut Luntar.
keduanya telah berada pada keadaan saling siap bunuh. "Berhenti!" Gajah Mada berteriak amat keras. Banyak Sora segera merendahkan diri. Punjut Luntar mengambil jarak. Teriakan bekel Gajah Mada yang mencuri perhatian, apalagi ia memegang klepet Bayangkara yang digerakkan Mobat Mabit, menyebabkan semua orang segera menghentikan perang. Masing-masing berloncatan mengambil jarak untuk mengamankan diri. "Ada apa?" bertanya banyak Sora kepada bekel Gajah Mada. Gajah Mada tidak mau bertele-tele. "Pasukan Jalayuda melakukan tindakan pengecut," berkata bekel Gajah Mada. "Mereka siap menggempur istana melalui Purawaktra, alun-alun depan." Terkejut Temenggung banyak Sora. Tumenggung Punjut Luntar yang mendengar pula hal itu tidak kuasa menahan tertawanya yang terbahak-bahak. Punjut Luntar terpingkal-pingkal sampai air matanya keluar. Sejenak suasana benar-benar hening. Para prajurit Jalapati yang nyaris menyelesaikan tugas dengan menghancurkan petualangan pasukan Jalarananggana itu mulai membayangkan bahaya lain yang tidak kalah besar tengah mengancam istana. Bekel Gajah Mada melihat Tumenggung banyak Sora yang bingung itu terlampau membuang-buang waktu. "Atas nama Tuanku Jayanegara dan atas nama Mahapati Tadah, ringkus Tumenggung Punjut Luntar." Perintah yang justru berasal dari bekel Gajah Mada yang memegang lencana Mahapati Tadah itu diterjemahkan dengan seksama oleh segenap prajurit. Mereka berloncatan menyergap Tumenggung Punjut Luntar. Entah karena apa, Tumenggung Punjut Luntar tidak melakukan perlawanan. Tumenggung Punjut Luntar hanya tertawa tergelak-gelak saat beberapa prajurit mengikat tangannya menjadi badan yang harus dijebloskan ke dalam penjara istana. Bagaikan tersadar oleh keadaan yang gawat itu, banyak Sora meminta para senopatinya berkumpul. Perang Bubruh nyaris usai karena pasukan Jalarananggana kocar-kacir. Bahkan berakhir ketika para prajurit Jalarananggana akhirnya melihat pimpinan mereka menyerah tanpa perlawanan. Lebih dari itu, mata prajurit Jalarananggana mulai terbuka. Kesadaran mereka mulai tergugah bahwa sebenarnya mereka telah dijerumuskan Rakuti ke dalam keadaan yang sangat tak menyenangkan itu. Rakuti sendiri yang ternyata pengecut sekarang entah di mana. Orang yang suaranya sangat lantang dalam menyemangati nafsu untuk berperang itu ternyata tidak kelihatan ujung hidungnya. Banyak Sora mengangkat tangan meminta perhatian. Suaranya amat lantang. "Pekerjaan belum selesai," berkata banyak Sora sambil menahan kecewa luar biasa. "Kini kita dihadapkan pada keadaan lebih gawat. Pasukan Jalayuda ikut-ikutan lupa diri dan mencoba ikut menggoyang pilar istana Wilwotikto. Aku ingin bertanya, apakah sepak terjang Panjiwatang itu akan kita biarkan?" "Tidak," jawab prajurit serentak dengan suara gemuruh. Banyak Sora menebar pandang diarahkan kepada prajurit Jalarananggana yang kebingungan. "Dan kalian," lanjut banyak Sora kepada sisa-sisa pasukan Jalarananggana, "tidakkah kalian menyadari bahwa kalian telah melakukan perbuatan yang keliru? Kalian ditipu dan dimanfaatkan oleh Rakuti yang kehilangan akal waras dan menjadi gila itu. Kalian dijadikan korban bagi keinginan dan angan-angan gilanya." Para prajurit kesatuan Jalayuda saling pandang. Para senopati pimpinan kelompok-kelompok kecil pasukan itu menunduk. Para prajurit kesatuan Jalarananggana saling pandang. Para senopati pimpinan kelompok-kelompok kecil pasukan itu menunduk saat dielejati kesalahannya. Kini, setelah semuanya terjadi, mereka melihat kenyataan yang tak terbantah dan amat menyakitkan
bahwa mereka diperalat serta dikorbankan oleh para Dharma Putra Winesuka dalam menggapai angan-angannya. Bagaimana? Teriak banyak suara. Apakah kalian para prajurit Jalarananggana akan memegang harga diri dengan membuta seperti yang dicontohkan Tumenggung Punjut Luntar? Kalau memang itu yang kalian kehendaki, aku dan segenap prajurit Jalapati tidak keberatan. Silahkan kembali mengangkat senjata. Aku dan pasukan Jalapati tak segan-segan untuk memenuhi keinginan kalian mengintip seperti apakah pintu neraka itu sebenarnya. Akan kutumpas kalian sekarang juga. Tak ada yang berani menjawab. Segenap prajurit Jalarananggana tak ada yang kuat mengangkat kepala sekedar untuk menengadah. Rasa bersalah mengganduli kepala mereka. Nada suara banyak suara yang keras itu tiba-tiba melunak, tetapi tetap tegas dan berwibawa. Jika kalian punya kebeningan hati untuk berpikir atau sudah terbebas dari kepala yang keruh, marilah kita lupakan. Kita anggap apa yang terjadi itu hanya sebagai sebuah kealpaan. Mari kita bahu-membahu menebus kekeliruan untuk melawan para petualangan tidak tahu diri yang mencoba merusak sendi-sendi kehidupan itu. Kalian tidak percaya bahwa tatanan menjadi rusak? Tengok ke langit utara itu. Asap yang membumbung itu berasal dari pasar yang dibakar oleh para penjara yang mencoba memanfaatkan keadaan. Rupanya api yang membakar pasar telah melambungkan asap hitam ke langit. Bahkan asap kebakaran itu berasal dari tempat-tempat lain. Yang tidak hanya pasar yang dibakar, yang menyedihkan, bahkan bangunan-bangunan tempat ibadah ikut dibakar. Ketika keheningan pikiran kembali pulih, terasa sangat menyedihkan. Perang yang baru saja berakhir itu, karena itulah perang melawan diri sendiri, perang saudara yang akibat lukanya semua merasakan. Rintih kesakitan dan teriakan mereka yang sekarat akibat pedang menyepil lambung atau bahkan tembus memburaikan usus menjadi pemandangan menyedihkan, sekaligus menumbuhkan pernyataan. Mengapa harus terjadi? Bagaimana? Teriak banyak suara. Kita diam saja atau kita melawan petualangan-petualangan itu? Kita lawan, jawab para prajurit Jalapati dan pasukan Jalarananggana serentak. Napas Tumenggung banyak suara tersengal. Banyak suara mengalihkan pandangan matanya kepada bekel Gajah Mada. Gajah Mada tahu banyak suara membutuhkan beberapa keterangan. Mereka menggunakan Garuda Layang. Gajah Mada memberi keterangan dengan tegas. Banyak suara mengangguk. Banyak suara percaya dengan keterangan itu. Dalam lingkungan keprajuritan Wilwotikto, pasukan Bayangkara memang memiliki barisan telik sandi yang andal dan dapat dipercaya. Bahkan sebenarnya di dalam hati banyak suara merasa kagum kepada bekel Gajah Mada karena kemampuannya membentuk pasukan kecil tetapi berkemampuan luar biasa. Banyak suara menengadah seolah mencari sesuatu di celah Nabastala. Banyak suara berpikir keras, ada beberapa pilihan untuk menghadapi gelar perang Garuda Layang. Namun Garuda Layang digagas dari perilaku burung Garuda yang terbang melayang-layang, tetapi matanya tajam, mengintai dan siap menyambar musuh. Dalam banyak hal, Garuda Layang memang gelar perang yang mendebarkan. Jika seorang pimpinan pasukan telah menjatuhkan pilihan menggunakan gelar itu, yang bersangkutan benar-benar percaya diri dan merasa yakin pasukan akan memenangkan peperangan. Apalagi sasarannya adalah bangunan yang tidak bergerak yang disebut kedaton. Banyak suara berpikir gelar perang di Radameta cukup kuat untuk digunakan
menghadapi Garuda Nglayang, atau bisa juga menggunakan gelar Cakrabyuha yang pertahanannya amat kuat dan rapat. Hanya Glati Nebo yang jelas tidak bisa digunakan menghadapi gelar perang Garuda Nglayang itu. Namun di sisi lain, banyak Sora harus memperhatikan prajuritnya yang kelelahan dan terluka. Kekuatan pasukan Jalapati berkurang banyak akibat benturan pertempuran yang telah terjadi. Segenap prajurit telah berkurang tingkat kesegaran tubuhnya. Mereka tentunya kelelahan. Jika ada masih tersisa hanyalah semangat yang masih berkobar, makantar-kantar. Pasang gelar Cakrabyuha, teriak banyak Sora. Pasukan Jalapati adalah pasukan yang benar-benar telah terlatih cukat Trengginas. Demikian perintah itu jatuh, semua bergerak cepat. Aba-aba diberikan dari tabur dan suara sangkakala. Tidak beberapa lama kemudian, pasukan gabungan antara Jalarananggana dan pasukan Jalapati itu telah siap untuk bergerak. Akan tetapi, banyak Sora juga masih menyisakan orang untuk mengurusi mereka yang terluka tanpa membedakan lawan atau kawan. Prajurit yang juga menguasai ilmu pengobatan ala kadarnya berusaha menolong mereka yang terluka dan mengurus yang terbunuh. Bende Kyai Samudra kembali dipukul bertalu-talu. Bekel Gajah Mada merasa sedikit lega setelah meminta diri kepada Tumenggung Banyak Sora. Pimpinan pasukan Bayangkara itu berlari menuju arah kudanya yang disembunyikan di belakang pohon nyamplung. Dengan cepat, seolah takut kedahuluan dedemit, Gajah Mada membalap menuju istana melalui pintu gerbang timur. Sepanjang jalan di Santana Raja, Bekel Gajah Mada melihat pintu-pintu rumah telah tertutup rapat. Penghuninya mungkin bersembunyi di dalam rumah, atau bisa pula telah mengungsi entah kemana. Sampai di dalam benteng, Gajah Mada terus membedal kudanya langsung menuju bangunan utama di garis lurus dengan pura waktra. "Bagaimana Kakang Bekel?" tanya Gagak Bongol, tidak kuasa menutupi rasa cemasnya. "Keadaan menjadi gawat," ucap Gajah Mada. "Seperti yang kita duga, Tumenggung Panjiwatang menyimpan maksud tersendiri. Panjiwatang telah menggerakkan pasukannya akan menggempur istana." Suara tabur terdengar di Bukul Gemuruh. Nah, itu mereka datang. Jalayuda telah datang bagaikan banjir bandang. Lanjut Gajah Mada. Dari kejauhan terdengar suara tabur dan genderang yang dipukul bertalu-talu untuk membakar semangat mereka yang akan berlaga. Genta dan bendi bersautan di mana-mana. "Telah kau persiapkan pengungsian untuk Baginda?" bertanya Bekel Gajah Mada. "Sudah," jawab Gagak Bongol tegas. "Apakah kami harus melakukan sekarang?" Gajah Mada menggeleng. "Keberadaan Tuanku Jayanegara untuk sementara tetap berada di istana amatlah penting. Jika sampai tersiar kabar Tuanku Jayanegara meloloskan diri dari istana, hal itu akan menyebabkan prajurit yang bertempur kehilangan semangat. Jika para prajurit yang berperang itu mengetahui Sri Baginda masih berada di dalam istana, mereka akan bertempur seperti orang yang sedang kesetanan. Jika kita menghitung istana benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka pengungsian Sri Baginda terpaksa harus dilakukan." Gagak Bongol merasa agak heran. Prajurit yang mana lagi yang akan bertempur yang harus dibakar semangatnya itu? Tanya Gagak Bongol. Rupanya Gagak Bongol belum mengetahui perkembangan yang terjadi. Prajurit Jalapati, Gajah Mada menjawab, "Mereka telah berhasil mengakhiri petualangan pasukan Jalarananggana.
dan meyakinkan prajurit yang tersisa kembali ke jalan yang benar, melindungi istana dan Sri Baginda. Gabungan pasukan Jalapati dan Jalarananggana itu kita harapkan mampu mengimbangi sepak terjang pasukan Jalayuda. Gagak Bongol dan Lembang Laut manggut-manggut. Kalian tetap berada di sini. Lanjut Bekel Gajah Mada. Aku akan memimpin Bayangkara mempertahankan pintu gerbang. Gagak Bongol mencegah. Kau tidak menghadap raja lebih dahulu? Bekel Gajah Mada hanya mengangkat tangannya sebagai isyarat penolakannya, karena ada hal yang jauh lebih penting yang harus dilakukan. Bekel Gajah Mada bergegas berlari menuju pintu gerbang yang telah ditutup rapat. Pintu gerbang Purawaktra yang tinggi dan terbuat dari kayu yang sangat tebal itu diselarak dengan ganjal besi yang sangat kuat. Dari balik dinding, Bekel Gajah Mada memperhatikan alun-alun. Yang di arah sana pasukan segelar sepapan sedang mempersiapkan diri. Sebenarnya lah pasukan Jalayuda telah berada di alun-alun. Dengan penuh keyakinan, pasukan dari Kesatuan Perang Jalayuda yang telah pasang gelar perang Garudang Layang itu menghimpun diri lebih dulu di alun-alun. Panji Watang sekali lagi menyempatkan memberikan perintah dan petunjuk kepada para senopati bawahannya. Pintu gerbang istana tertutup rapat. Sementara itu, dari balik dinding pasukan Bayangkara telah siap melaksanakan perintah Bekel Gajah Mada untuk menghujani musuh dengan anak panah. Namun, pasukan Jalayuda rupanya menyadari kemungkinan itu. Itu sebabnya mereka mempersiapkan tameng dan tangga dalam jumlah cukup banyak. Tameng akan digunakan melindungi para prajurit dari hujan anak panah, sedang tangga nantinya akan digunakan untuk memanjat dinding. Namun, andai kata mereka berhasil melewati dinding pun masih dihadang oleh kolam memanjang berpagar semak perdu yang juga memanjang, yang dibalik rumbun lebatnya semak dan perdu itu anak panah dan lembing mengintai. Kalian telah siap? Tumenggung Panji Watang berteriak. Siap, jawab prajurit bawahannya serentak. Panji Watang tersenyum, yakin kemenangan berada dalam genggamannya. Akan ada hujan anak panah dari balik dinding, Panji Watang berteriak. Namun jangan ragu dan takut menghadapi upaya prajurit Bayangkara yang sia-sia itu, yang menggunakan tameng di depan melindungi mereka yang membawa tangga. Dari tempat yang lebih tinggi, Tumenggung Panji Watang memperhatikan segenap prajurit Jalayuda yang telah pasang gelar Garudang Layang. Dengan gelar perang yang kukuh seperti itu, Tumenggung Panji Watang merasa akan mudah sekali menggempur dinding istana. Serbu! Teriak Panji Watang. Perintah telah diberikan. Disambut dengan teriakan riuh para prajurit yang mulai bergerak. Tabur dan genderang pembakar semangat dipukul bertalu-talu, susul menyusul tanpa henti. Dari balik dinding, para Bayangkara merentang gendewa. Panah telah ditempatkan pada tali. Dengan jantung berdegup kencang, mereka menunggu musuh masuk ke dalam jarak jangkau anak panah itu. Dengan cermat dan seksama, Bekel Gajah Mada memperhatikan gerakan lawan. Demikianlah manakala akhirnya pasukan Jalayuda yang mencoba mengail keuntungan dari kekisruhan yang terjadi memasuki jangkauan anak panah, Gajah Mada segera mengayunkan tangan sebagai isyarat kepada segenap anak buahnya untuk melepas anak panah. Hujan anak panah terjadi susul menyusul menyambar pasukan musuh. Meski pasukan Jalayuda menggunakan tameng, anak panah itu mampu menyelinap. Pasukan Bayangkara adalah pasukan
yang amat terlatih, berkemampuan luar biasa. Hampir semua prajurit Bhayangkara berkemampuan melepas anak panah dengan cermat dan akurat. Walaupun gerakan musuh itu dilindungi oleh tameng, anak panah yang dilepas mampu menerobos di sela-selanya menggapai sasaran. Panjiwatang kaget, disangkanya pasukan Bhayangkara bisa melakukan hal yang nyaris langka itu. Panjiwatang tentu tak pernah membayangkan betapa setiap hari dan setiap saat para Bhayangkara selalu berlatih dan menyempurnakan kemampuan. Dalam hal kemampuan melepas anak panah, sasaran yang digunakan bukan hanya benda diam, melainkan juga benda yang bergerak, bahkan benda bergerak cepat. Segenap prajurit yang dilindungi tameng itu berderap, berlari bersama. Namun, sekali lagi hujan anak panah berhamburan dari dinding kukuh yang melindungi istana. Beberapa prajurit Jalayuda kembali bergelimangan. Pada saat yang demikian itulah tiba-tiba terdengar suara bergetar nyaring. Suara bendi yang dipukul bertalu-talu menggetarkan udara. Getar bendi itu ternyata mampu membenamkan ingar-ingar, tabur, dan genderang. Tumenggung Panjiwatang merasa permukaan hatinya berdesir oleh pembawa luar biasa yang berasal dari bendi itu. Tumenggung Panjiwatang lebih kaget lagi manakala dari balik dinding sebelah selatan dan utara secara bersamaan muncul sebuah barisan lengkap dengan lambang-lambangnya. Panjiwatang bergegas memberi isyarat. Sangkakala segera ditiup melengking menerjemahkan perintah Tumenggung Panjiwatang itu. Pasukan yang semula bergerak siap menjebol dinding, menerobos hujan anak panah, segera ditata kembali. Dengan cekatan pasukan Jalayuda mengikat diri dalam ikatan gelar perang yang kukuh. Ternyata entah mengapa Tumenggung Banyaksora telah mengubah keputusannya. Semula pasukannya tetap menjadi satu dalam pasukan Cakrabyuha, namun sebuah gagasan telah muncul untuk memecah pasukan gabungan antara Jalapati dan Jalarananggana itu menjadi dua dan masing-masing muncul bersamaan dari arah utara dan selatan. Pasukan sebelah utara menggunakan gelar perang Cakrabyuha, sementara pasukan yang muncul dari balik dinding arah selatan menggunakan gelar perang Diradameta. Cakrabyuha dan Diradameta siap menghajar Garuda Layang. Tumenggung Panjiwatang kaget karena tidak mengira bakal mendapatkan musuh yang sangat kuat. Bahkan Panjiwatang merasa harus menghadapi dua kekuatan sekaligus. Bagaimana dengan pertempuran di belakang istana itu? Apakah telah usai? Bertanya Panjiwatang kepada diri sendiri. Dada pimpinan Jalayuda itu terpacu. Panjiwatang memperhatikan keadaan. Tumenggung pimpinan pasukan Jalayuda mengumpat kasar saat melihat kenyataan. Pasukan yang dihadapinya menggunakan dua buah ciri khusus yang dimiliki oleh pasukan Jalapati dan Jalarananggana. Menggigil Panjiwatang melihat kenyataan itu. Keparat, umpatnya, iblis. Berbeda dengan Tumenggung Panjiwatang yang mengira pasukan Jalapati dan pasukan Jalarananggana akan sama-sama hancur. Dengan demikian pasukan Jalayuda tinggal menginjak siapapun yang akan muncul menjadi pemenang. Sebaliknya, Rakuti telah menduga hal itu akan terjadi. Rakyat Kuti yang dilihat selalu bersama-sama dengan para rakyat Wenehsuka yang lain terpaksa harus menggeleng-gelengkan kepala melihat Jalapati dan Jalarananggana bisa bersatu. Gila, desis Rakuti. Bagaimana dengan nasib Punjut Luntar? Orang itu menyerah atau sudah mampus di tangan Banyaksora? Sebagaimana Tumenggung Panjiwatang, Rakuti merasa pasukan Jalayuda tengah menghadapi dua buah kekuatan. Dari satu arah Cakrabyuha siap berpusing, sebaliknya dari arah yang lain
di Radameta, siap mengamuk dengan kekuatan gading dan belalai. "Bagaimana Rakuti?" Tiba-tiba Tanca tidak banyak bicara itu membuka mulut. "Apa kita masih boleh berharap rencana ini akan terwujud?" Rakuti merasa pertanyaan Tanca itu seperti sebuah sindiran yang ditujukan kepadanya. Menebal wajah Rakyat Kunti dirasa melebihi tebalnya dinding istana Majapahit. "Mukti atau mati," jawab Rakuti tegas. "Hanya ada dua pilihan yang kita hadapi, mukti atau mati. Kalau berhasil mukti, kalau tidak berhasil mati. Jauh-jauh hari aku sudah menekankan hal itu. Peluang masih ada. Aku yakin pasukan Jalayuda akan muncul sebagai pemenang karena mereka masih berada dalam keadaan segar. Sebaliknya, aku melihat pasukan Jalarananggana dan Jalapati berada dalam keletihan. Mereka kehilangan sebagian kesegaran mereka." Rakuti memandang Tanca begitu dekat, lalu menebar tatapan wajahnya pada Rawedeng, Rayuyu, Rabanya, dan Rapangsa. Para rakyat Winesuka menyimak pembicaraan Rakuti dengan seksama. "Begitu perang pecah," lanjut Rakuti, "kita laksanakan apa yang telah kita sepakati. Kita membarukan diri dalam perang yang kita upayakan dengan segala macam cara agar menjadi kisruh. Ingat, sebuah goresan kecil saja dari senjata beracun itu akan mengantarkan Tumenggung Panjiwatang mengintip gerbang neraka." Dua belah pihak yang akan berperang telah berhadapan-hadapan. Pasukan Jalayuda berada dalam kesiagaan penuh. Pasukan Jalapati dan sisa-sisa pasukan Jalarananggana yang menyatukan diri juga berada dalam puncak kesiagaan penuh. Kalau ada perbedaan di antara mereka adalah pasukan Jalayuda masih bersih. Sebaliknya, prajurit yang berpihak kepada istana telah bersimbah peluh dan darah. Di sisi lain, di balik dinding pasukan Bayangkara mengamati perkembangan yang terjadi itu. Bekal Gajah Mada menghitung keadaan dengan cermat. Gajah Mada harap-harap cemas. Keadaan pasukan Jalapati yang bergabung dengan pasukan Jalarananggana tidak bisa disebut baik karena banyak di antara mereka yang telah terluka, bahkan terbunuh. Sebaliknya, pasukan Jalayuda masih utuh. Andai kata Banyak Sora tidak berhasil membendung gelombang yang datang itu, maka apa boleh buat, Bekal Gajah Mada harus mengungsikan Srijaya Negara. Ketika masing-masing berhadapan, saat kedua belah pihak saling menunggu aba-aba untuk saling menyerbu, saat itulah tiba-tiba ada orang yang meminta perhatian. "Tunggu!" Orang itu mencoba berteriak. Suara yang tua yang nyaris tenggelam oleh suara genderang dan bendi yang riuh. Akan tetapi pasukan yang berpihak kepada istana maupun pasukan yang melakukan pemberontakan mengenal orang yang meminta perhatian. Orang itu sudah tua, bahkan langkahnya tertatih-tatih. Orang itu adalah Aryatada yang diiring oleh beberapa prajurit yang mengawalnya dengan setia. Pengawal Aryatada meminta perhatian segenap pihak dengan menabuh genderang dengan irama berderap. "Gila," desis Bekal Gajah Mada. Apa yang dilakukan Mahapati Tadah itu? Bekal Gajah Mada menjadi amat cemas. Keadaan benar-benar gawat sementara lelaki tua dari kepatian itu berada di tengah-tengah pasukan yang akan berlaga dan mengadu kekuatan itu. Namun, baik pasukan dari pihak Jalayuda maupun pasukan Jalapati, Jalarananggana masih menaruh hormat kepada Mahapati Aryatada. Kedua belah pihak menahan diri untuk belum saling menyerang ketika Tanda meminta mereka untuk menahan diri. Tada terlihat berbicara kepada pengawalnya. Dua orang pengawal itu kemudian berlari, seorang menuju pasukan Jalayuda dan seorang lagi menuju pasukan Jalapati. "Ada apa?" Banyak Sora bertanya ketika prajurit itu mendekat.
prajurit pengawal Wisma Kepatihan itu memberikan penghormatan sebagaimana mestinya. "Mahapati Tada," berkata prajurit itu dengan napas tersengal-sengal, meminta kepada Raden Tumenggung Banyaksora untuk menghadap. Demikian pula dengan Raden Tumenggung Panjiwatang juga diminta untuk menghadap. Segala sesuatunya masih bisa dicegah, perang harus dihindari. Banyaksora menghela nafas begitu dalam. Segala rasa hormat tertuju kepada Tada yang sudah tua itu, yang masih berusaha mencegah terjadinya pertumpahan darah. Walaupun kedua pasukan telah berhadapan-hadapan, siap untuk saling berbantai. "Aku akan menghadap," berkata Banyaksora tegas. Di pihak pasukan Jalayuda, Tumenggung Panjiwatang juga telah menerima utusan Tada. Panjiwatang yang semula mengira mudah baginya untuk menggilas istana merasa kecut hati ketika harus menghadapi gabungan pasukan Jalarananggana dan pasukan Jalapati. Tawaran Mahapati Aryatada itu baik untuk dipertimbangkan, apalagi secara pribadi Tumenggung Panjiwatang juga menghormati Mahapati yang tua itu. "Baiklah," jawab Panjiwatang, "aku akan menghadap." Dari atas dinding istana, bekal Gajah Mada berdebar-debar melihat perkembangan yang tidak terduga itu. "Bukan main," desis bekal Gajah Mada. "Moga-moga Mahapati Aryatada berhasil." Tampaknya Tumenggung Panjiwatang masih bisa diajak bicara untuk menghindarkan Wilwotikto dari kehancuran. Pasukan Jalayuda menyibak memberi jalan kepada pimpinan mereka yang akan menghadap Mahapati Aryatada. Demikian pula dengan pasukan Jalapati segera menyibak untuk memberi jalan kepada pimpinannya yang akan menghadap Tada. Tetapi kedua belah pihak serentak mengangkat busur menjaga berbagai kemungkinan. Pasukan Jalayuda siap menyerbu jika sampai Tumenggung Panjiwatang berada dalam bahaya. Sebaliknya, gabungan pasukan Jalapati dan Jalarananggana juga siap untuk berbuat sesuatu seandainya Banyaksora berada dalam bahaya. Jantung Rakuti terasa dipacu kencang melihat perkembangan tidak terduga itu. "Gila," umpat Rakuti, "apa yang akan mereka lakukan itu?" Ratanca tersenyum sinis. "Mahapati Tada masih dihormati," ucap Ratanca. "Aryatada memanggil Banyaksora dan Panjiwatang. Jika keduanya bisa dimainkan, pertempuran ini akan urung. Kau boleh mulai membayangkan nasibmu." Rakuti tegang. Kemungkinan seperti yang disampaikan Tanca itu amat mungkin terjadi. Jika pertempuran itu sampai batal, habislah mereka. Jayanegara tentu akan menjatuhkan perintah untuk memburunya, menangkapnya hidup atau mati. Kalau tertangkap hidup, nasibnya akan menjadi buruk. Hukuman picis akan dilakukan di alun-alun. Rakuti kebingungan. Para rakyat Wenisuka yang lain juga kebingungan. Banyaksora dan Panjiwatang telah menghadap Mahapati Aryatada. Dengan kekecewaan yang mendalam, Mahapati Tada memandang Panjiwatang. Panjiwatang yang merasa berada di pihak yang salah berulang kali membuang wajah menghindari tatapan wajah baik dengan Mahapati Tada maupun Banyaksora. Berulang kali Tada menghela tarikan nafas panjang, berusaha meredakan gejolak di dalam dadanya yang ringkih karena usia yang sudah lanjut itu. Bahkan sesekali batuknya bergetar di antara kata-katanya yang serak syarat keprihatinan. "Banyaksora," Tada berkata datar. Banyaksora yang tidak menggeser tatapan matanya dari wajah Panjiwatang menoleh kepada Tada. "Saya Mahapati," jawab Banyaksora. "Kuminta kamu merintahkan kepada pasukanmu untuk mengendalikan diri. Lihat, mereka semua mengangkat busur dengan anak panah siap menghujani kita." Banyaksora memandang pasukannya. Jalapati dan Jalarananggana memang berada
dalam kesiagaan tertinggi. Banyak Sora tidak memberi jawaban karena di antara prajurit Jalayuda yang memegang watang juga merentang busur dengan anak panah siap melesat pula. Juga kepadamu Panjiwatang, lanjut Tada. Rasanya gemetar kakiku yang tua ini berada di bawah ancaman busur-busur yang siap menerbangkan ratusan, bahkan mungkin ribuan anak panah. Lakukan bersama-sama, beri perintah kepada mereka untuk tidak melakukan itu. Kalian tidak keberatan bukan? Panjiwatang dan banyak Sora dengan bersamaan memberikan isyarat kepada segenap prajuritnya untuk menurunkan anak panah masing-masing. Para prajurit dari kedua belah pihak rupanya menyadari pimpinan mereka sedang berunding. Sebagian prajurit ada yang merasa lega karena berharap pertumpahan darah bisa dihindari. Sebagian lainnya justru tidak sabar lagi. Di sisi lain, seperti terpojok di sudut, Rakuti dan Wenesuka lain kebingungan. Bagaimana keadaanmu, Watang? Dengan aneh Tada bertanya. Pertanyaan itu membuat Panjiwatang kebingungan. Dalam keadaan yang kisruh seperti itu, Mahapati Tada masih sempat-sempatnya menanyakan kabar keselamatan. Panjiwatang gelisah. Keadaanku baik Mahapati, jawab sambil menunduk. Dan kau Banyak Sora? Mahapati Tada menoleh kepada Banyak Sora. Bagaimana keadaanmu? Wajah Tumenggung Banyak Sora serasa menebal. Nyaris tak tertahankan keinginan untuk mengayunkan tangan menggampar wajah Panjiwatang yang telah berkhianat terhadap negara. Napas Banyak Sora tersengal. Bagaimana aku bisa menyebut keadaanku baik Mahapati? Jawab Banyak Sora. Mahapati melihat tubuhku penuh darah dan luka arang keranjang karena harus melayani kegilaan Tumenggung Punjut Luntar. Ternyata tak hanya Punjut Luntar menjadi gila, keleken kelerak. Aku tidak habis mengerti mengapa Punjut Luntar menjadi lupa diri. Bahkan tidak hanya Punjut Luntar. Kini aku menghadapi pasukan segelar sepapan yang dipimpin Tumenggung yang lain, yang juga keracunan kembang kecubung. Jadi bagaimana aku bisa mengatakan keadaanku baik? Sindiran itu menggertaki dada Panjiwatang. Akan tetapi Tumenggung Panjiwatang hanya diam tidak menanggapi. Arya Tada kembali meletupkan batuk tuannya. Dengan keprihatinan yang sangat kental, Arya Tada memandang Panjiwatang. Yang namanya manusia, Arya Tada berbicara, tidak ada yang sempurna. Semua adalah tempat segala macam ketidaksempurnaan serta berbagai kekurangan. Manusia sering alpa dan lupa diri. Hal semacam itulah yang saat ini terjadi. Rakuti kehilangan akar tempat pijakan, merasa melambung di awan tinggi. Jika dianggap penyakit, maka penyakit yang disandang Rakuti telah menulari Punjut Luntar, bahkan Tumenggung Panjiwatang. Tak kau sadari itu Panjiwatang? Kau melakukan tindakan salah. Panjiwatang menunduk. Apa yang kau cari dengan petualanganmu ini? Lanjut Tada dengan suara datar dan kecewa. Panjiwatang kesulitan untuk menjawab. Banyak Sora tersenyum sinis. Punjut Luntar menjadi gila karena kesengsem jabatan Mahapati. Berbicara Banyak Sora dengan nada suara ketus. Karena iming-iming akan mendapat kedudukan sebagai Mahapati dari Rakuti, Punjut Luntar langsung mabuk. Namun ternyata pimpinan Jalayuda menyimpan angan-angan yang lebih gila. Gusti Mahapati, pimpinan Jalayuda ini menginginkan kedudukan sebagai raja. Ia berharap pasukan Jalapati dan pasukan Jalarananggana akan sama-sama hancur, sehingga ia bisa muncul di atas bangkai-bangkai yang berserakan, tampil sebagai pemenang. Panjiwatang merasa berdiri di atas bara. Dibeleceti macam itu menyebabkan Panjiwatang tidak berkutik. Kalau boleh aku menawarkan,
Berkata Tada, "Mari kita lupakan kejadian ini. Perang yang sangat berdarah dan meminta korban sangat banyak masih bisa kita hindari. Kalau kau menginginkan kedudukan sebagai raja, apa boleh buat, kau harus melanjutkan perang ini sampai hancur-hancuran." Panjiwatang merasa berdiri di atas bara. Dibelejeti macam itu menyebabkan Panjiwatang tidak berkutik. "Kalau boleh aku menawarkan," berkata Tada, "mari kita lupakan kejadian ini. Perang yang sangat berdarah dan meminta banyak korban. Meminta korban sangat banyak masih bisa kita hindari. Kalau kau menginginkan kedudukan sebagai raja, apa boleh buat, kau harus melanjutkan perang ini sampai hancur-hancuran. Dan itu bukan jaminan bahwa kau pasti bakal berhasil, karena sebagaimana kau lihat, pasukan Jalarananggana dan pasukan Jalapati telah bergabung menjadi satu, serta siap menghadapi apapun yang kau lakukan. Namun, kalau hanya sekedar jabatan Mahapati, aku tidak keberatan untuk menyerahkan kepadamu." Tumenggung Panjiwatang mulai bisa menengadah, namun mulutnya masih tetap terbungkam. Panjiwatang merasa tawaran yang diberikan itu seperti tawaran orang tua untuk menenangkan seorang bocah yang merajuk dengan memberi gulali. Tawaran itu bagi Mahapati Dada mungkin bersungguh-sungguh. Sebaliknya, bagi rakyat Tumenggung Panjiwatang, bagi sebuah kedondong yang telah habis dagingnya akan tersangkut di tenggorokan. Bahkan, Panjiwatang kemudian merasa tawaran itu menjadi sebuah penghinaan baginya. Panjiwatang bahkan merasa cincing-cincing klebus terlanjur basah dan harus diseberangi sekalian. Sebaliknya, bagi banyak sora, tawaran yang diberikan Mahapati Tada kepada Panjiwatang itu akan meretakkan dinding kepalanya. Bagi banyak sora, perebutan Panjiwatang yang berani melakukan tindakan makar itu layak mendapat ganjaran hukuman mati. Tidak ada hukuman yang layak diberikan kepada pengkhianat negara kecuali hukuman mati, digantung di alun-alun, atau hukum picis di dekat pasar Daksina. "Renungkan, Panjiwatang," lanjut Tada. "Pertimbangkan kehancuran yang akan terjadi. Akan banyak janda menangisi suaminya, akan banyak anak menangisi bapaknya yang gugur di Palagan. Belum lagi para orang tua yang meratapi kematian anaknya. Juga akibat berantai dari kekacauan yang akan timbul jika perang tak tercegah. Perampokan dan pemerkosaan akan merajalela." Tada yang tua itu tersengal. "Batalkan keinginanmu menggilas istana. Sebagai imbalannya, aku tidak akan keberatan menyerahkan jabatan Mahapati kepadamu. Sekaligus aku memberi jaminan Sri Baginda tak akan mengutak-ngatik persoalan ini. Banyak sora juga tak akan mempersoalkan. Mereka tidak akan berani melakukan itu karena kau memiliki pasukan segelar sepapan yang bisa kau agungkan menggilas mereka yang tidak sependapat denganmu. Atau jika kau tetap tidak mungkin mengubah keputusanmu, kurasa Tuanku Jayanegara tidak akan keberatan untuk lengser ke Prabuan dan menyerahkan tahta kepadamu. Jika Tuanku Kertarajasa Jayawardhana hidup kembali ke dunia ini, beliau akan memenuhi keinginanmu. Asal kau mampu membawa kesejahteraan bagi Wilwotikto, semua akan memenuhi keinginanmu, asal perang yang melukai Wilwotikto ini bisa dihindari." Ucapan Tada yang mengalir seperti air bening di sungai itu rupanya mampu menyentuh perasaan Tumenggung Panjiwatang.
Panjiwatang terlihat menahan gejolak yang mengharu biru dadanya. Apa yang selama ini tak terlihat olehnya karena terbungkus oleh keinginannya yang menggebu-gebu, akhirnya menjadi bahan renungannya. Pada akhirnya Panjiwatang bahkan merasa amat malu. Panjiwatang memerah, suaranya bergetar. "Mahapati Tada," ucap Panjiwatang dengan suara amat serak. "Bagaimana?" Tada tua melayaninya dengan sabar. "Aku mengaku bersalah," ucap Panjiwatang. Ada gerak melebihi gugurnya lereng gunung menerjang lembah. Banyak Sora sama sekali tidak mengira Panjiwatang mendadak berubah. Banyak Sora jadi tak mampu berbicara. Arya Tada senang karena upayanya mencegah perang akan membuahkan hasil. Tada yang telah berusia lanjut itu mendekati Tumenggung Panjiwatang dan menepuk-nepuk pundaknya. Diperlakukan seperti itu, Panjiwatang merasa isi dadanya makin berderak. Gajah Mada yang berdiri di atas dinding istana merasa amat lega melihat perkembangan yang baik itu. Gajah Mada yang semula merasa cemas mulai melihat kemungkinan Majapahit akan bisa diselamatkan dari bencana perang. Untuk selanjutnya yang harus dilakukan adalah memburu biang keladi dari semua kekacauan. Rakuti. Tada memandang langit seperti mencari sesuatu di sana. "Marilah kita hindarkan Majapahit dari perang," Tada berkata. "Selanjutnya, tangkaplah biang keladi dari semua kekisruhan ini. Petualangan Rakuti telah banyak menelan korban. Banyak prajurit gugur karena perbuatannya. Lebih dari itu, mulutnya yang culas itu menyebabkan persahabatan menjadi retak. Persaudaraan hancur karenanya." Banyak Sora dan Panjiwatang saling pandang. Meski keduanya masih belum berbicara, dua tumenggung itu bersepakat untuk menangkap Rakuti. Akan tetapi, tentu saja ada tidak senang melihat perkembangan seperti itu. Orang itu adalah Rakuti dan para Dharma Putra Winisuka. Dari jauh, Rakuti melihat. Dengan mulutnya yang oleh Rakuti dianggap berbisa, Tada berhasil melunakkan Tumenggung Panjiwatang. Jika perang itu bisa digagalkan, maka dirinya dan para Winisuka akan berubah menjadi tikus-tikus yang diburu anjing. Sungguh keadaan tidak menyenangkan. Rakuti tiba-tiba mengangkat busur. Gandewa itu telah direntang. 2 buah anak panah beracun telah disiapkan. Pada dasarnya Rakuti adalah seorang prajurit yang memiliki kemampuan olah kanuragan amat mumpuni. Rakuti juga mempunyai kemampuan membidik sasaran yang bergerak dengan hasil yang akurat. Rakuti yang marah itu segera melepas 2 buah anak panahnya. Anak panah beracun bisa ular itu melesat dengan sasaran Mahapati Arya Tada. Anak panah yang melesat deras itu menimbulkan suara mendesing dengan nada tinggi. Dari atas dinding renggol istana, Gajah Mada kaget melihat panah yang melesat cepat. Akan tetapi jaraknya yang sangat jauh menyebabkan bekal Gajah Mada tidak bisa berbuat sesuatu. Dengan cemas bekal Gajah Mada melihat apa yang akan terjadi tanpa bisa berbuat apa-apa. Adalah Tumenggung Banyak Sora yang melihat bahaya mendatangi Tada. Dengan cekatan, Banyak Sora segera meloncat mengayunkan pedangnya. Anak panah yang mestinya menghujani tepat di jantung Arya Tada itu berhasil ditepisnya. Melihat keadaan yang tidak terduga itu, Panjiwatang melenting. Namun anak panah kedua melesat dengan garis lintasan mengarah pada tubuhnya. Anak panah beracun itu menyentuh lengannya. Anak panah itu tidak berhenti, tetapi terus melesat menghujam di lengan Banyak Sora yang berdiri pada lintasan garis lurus.
segenap prajurit dari kedua belah pihak kaget melihat perkembangan yang tidak terduga itu. Pada umumnya, para prajurit tak bisa menafsirkan dengan jelas apa yang terjadi. Yang mereka lihat adalah Panjiwatang dan banyak Sora yang berjumpalitan. Keadaan itu segera memancing ketegangan yang semula sempat mereda. Rakuti yang melihat upayanya membuahkan hasil tidak menunda waktu memanfaatkan keadaan itu. "Serbu!" Rakuti berteriak. Ternyata teriakan itu sudah cukup mampu untuk menggerakkan kedua pasukan yang berhadapan-hadapan dan berada dalam kesiagaan yang sangat tinggi itu. Dengan berlarian, para prajurit dengan berbagai senjata serta umbul-umbul itu berlari menghambur menuju lawannya. Bekal Gajah Mada menggigil melihat perkembangan yang terjadi dan tidak terduga itu. Perang telah pecah karena ada pihak yang berhasil mengail di air keruh. Gajah Mada merasa yakin orang berperilaku pengecut yang telah melepas anak panah itu adalah Rakean Kuti. Aryatada gemetar menyaksikan perkembangan yang tidak terduga itu. Beberapa prajurit pengawalnya segera mengamankan orang kedua di Majapahit itu ke tempat yang terlindung. Banyak Sora dan Panjiwatang kembali saling berhadapan. Banyak Sora merasa kepalanya akan meledak melihat sikap pengecut yang dikiranya baru saja dilakukan pasukan Jalayuda. Demikian juga Panjiwatang. Pimpinan pasukan Jalayuda itu sangat marah melihat sikap perbuatan yang dikiranya baru saja dilakukan oleh pasukan Jalapati. Banyak Sora segera berancang-ancang untuk melakukan sebuah serangan. Sebuah tombak yang ada di tangan prajurit bawahannya dirampasnya. Dengan tombak itu, ia akan mengadu guna kesaktian Jaya Kawijayan melawan musuhnya. Namun, banyak Sora kemudian merasa ada sesuatu yang tidak wajar pada lengannya. Anak panah itu segera dicabutnya. Darah yang menetes tidak berwarna merah, tetapi kehitam-hitaman. Bahkan, racun pada anak panah itu mulai bekerja. Keringat bagai diperas dari wajah. Banyak Sora mendadak merasa mulai mengalami kesulitan bernafas. Sebaliknya, keadaan Tumenggung Panjiwatang tidak kalah buruk. Anak panah amat beracun yang dilepas Rakuti telah menyerempet lengannya. Sebagaimana yang dikatakan Ratanca yang meramu racun ganas itu, sebuah goresan kecil saja dari senjata beracun itu sanggup mengantarkan siapapun ke pintu gerbang kematian. Jangankan sebuah goresan yang langsung bersentuhan dengan darah, bahkan dengan menyentuhnya sudah membuka pintu gerbang untuk melongo wilayah kematian. Racun itu amat ganas. Rakyat Tumenggung banyak Sora menggigil kesakitan, kemudian bahkan jatuh tertunduk. Matanya melotot kepada Tumenggung Panjiwatang yang pucat pasi. Seiring dengan darah yang mengalir merambati pembuluh, racun terbawa menjelajahi sekujur tubuh. Banyak Sora menjulurkan tangan berusaha menggapai, tetapi rasa sakit akibat racun yang amat ganas itu tidak bisa dilawannya. Banyak Sora sekarat. Keadaan Tumenggung Panjiwatang tidak lebih baik dari banyak Sora. Racun yang menggores lengan kanannya mulai bekerja. Butiran darah di sekujur tubuhnya pecah oleh racun-racun itu. Sejenak kemudian dari hidung dan telinganya menetes darah merah. Tidak berselisih lama dari apa yang dialami banyak Sora, Panjiwatang jatuh tertunduk. Rakuti pun merajalela. Dengan mulus Rakuti mengambil alih kendali pasukan Jalayuda. Perintah-perintahnya segera mengalir mendorong pasukan Jalayuda yang melihat pimpinannya mati mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan dalam gelar perang Garuda Nglayang itu segera mengambur menyerbu pasukan Jalapati dan pasukan Jalarananggana. Gajah Mada sangat cemas. Gajah Mada yang melihat Tumenggung banyak Sora dan Panjiwatang sekarat telah sampai pada sebuah simpulan.
kedua tumenggung itu terkena anak panah yang sangat beracun. Ingatan Gajah Mada segera tertuju pada Rakean Tanca, salah satu seorang dari Wenesuka yang memiliki kemampuan meramu racun tanpa tanding. Tanca tentu terlihat langsung atau tidak langsung dengan pembunuhan menggunakan anak panah beracun itu. Kecemasan bekal Gajah Mada kian menjadi-jadi karena pasukan Jalarananggana dan pasukan Jalapati bertempur tanpa ada yang mengendalikan lagi. Perang yang terjadi kemudian menjadi perang berubuh menghadapi pasukan yang masih dalam ikatan. Rakuti yang telah mengambil alih kendali pasukan Jalayuda ternyata mampu bertindak cekatan. Rakyat Kuti merasa gelar perang Garudang Layang yang semula dipilih Panjiwatang kurang mempunyai daya pukul yang kuat untuk menghancurkan pasukan Jalarananggana dan Jalapati yang terpisah. "Cakrabyuha!" teriak Rakuti memberi perintah. Teriakan Rakuti itu disambung oleh Pangsa yang meniup trompet sangkakala, mengumandangkan perintah merubahnya gelar Garudang Layang ke Cakrabyuha. Segenap prajurit Jalayuda menerjemahkan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Pasukan yang semula berbentuk Garuda terbang melayang dan siap menyengkeram itu berubah menjadi pusaran gerigi yang siap melibas apapun. Bekal Gajah Mada tidak kuasa menahan diri lagi. Gajah Mada yang berada di atas dinding itu segera meloncat, tubuhnya melayang turun. Bekal Gajah Mada segera mengibaskan lambang Bayangkara yang dipegangnya, meminta perhatian kepada pasukan Jalapati dan Jalarananggana yang terpisah di sebelah kiri dan kanan. Lantang Gajah Mada berteriak, "Aku Bekal Gajah Mada, atas nama Mahapati Aryatada yang telah menyerahkan lencananya kepadaku, dengan ini mengambil alih kendali atas pasukan Jalapati dan Jalarananggana. Kedua pasukan aku perintahkan menyatu dan pasang gelar di Radameta." Tidak seperti Rakuti yang dengan gampang mengendalikan pasukan Jalayuda, sebaliknya Bekal Gajah Mada mengalami kesulitan untuk memberikan perintah karena tak ada sangkakala yang dapat dipergunakan memperpanjang perintahnya. Menyadari akan hal itu, Bekal Gajah Mada segera bergegas mendekati seorang prajurit yang memegang genderang dan sangkakala. Sejenak kemudian, suara sangkakala menggetarkan udara. Dua pasukan yang terpisah itu berusaha untuk menyatu. Sayang sekali upaya yang dilakukan Bekal Gajah Mada itu terlambat. Pusaran gerak Cakrabyuha dengan cepat menerobos, mencoba menghalang-halangi pasukan Jalapati dan Jalarananggana yang akan menyatu. Bagai putaran cakra, pasukan Jalayuda mencoba menggilas lawan. Tak seorang pun yang tahu atau tidak seorang pun yang peduli kepada Tumenggung Panjiwatang dan Tumenggung Banyak Sora yang menghembuskan tarikan nafas terakhir. Bahkan kedua tubuh yang tergeletak beku itu terinjak-injak mereka yang berlaga. Bekal Gajah Mada yang mencoba mengambil kendali pasukan yang kehilangan pimpinan itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengatur perlawanan. Aba-aba teriakan dan isyarat tabur diberikan untuk membendung banjir bandang Cakrabyuha. Keputusan Rakuti mengubah Garudang Layang menjadi Cakrabyuha serta upayanya membelah pasukan Jalapati agar tidak menyatu benar-benar membuat Gajah Mada kebingungan dan serba salah. Maka yang kemudian terjadi di halaman istana Wilwotikto itu benar-benar sebuah perang yang sangat berdarah. Bau anyir darah menyebar di mana-mana, di tingkah suara umpatan dan teriakan kesakitan. Suara bendi Kiai Samudra yang dipukul bertalu-talu untuk membakar semangat mereka yang berlaga makin melengking serasa akan memecahkan gendang telinga berbaur dengan suara genderang dan tambur. Awan hitam mulai menggantung di langit. Srijaya Negara yang oleh Bekal Gajah Mada untuk tetap berada di istana induk berjalan mondar-mandir. Namun kegelisahannya makin menjadi hingga kemudian tidak tertahankan lagi. Jaya Negara membuka pintu.
prajurit Bayangkara, Gagak Bongol, dan Lembang Laut bergegas mendekat. Kedua prajurit itu telah mengetahui perkembangan terakhir yang terjadi di halaman istana. "Bagaimana perkembangan di luar?" bertanya Jayanegara. Gagak Bongol dan Lembang Laut bersamaan memberikan sembah. "Hamba tuanku," Gagak Bongol berkata sekaligus mewakili temannya. "Perkembangan telah bergerak tak terduga. Pertempuran di halaman belakang istana telah berakhir. Tumenggung Punjut Luntar berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Akan tetapi, Tumenggung Panjiwatang mencoba memanfaatkan keadaan itu dengan ikut bermain-main, menyerang istana langsung dari halaman depan." "Kurang ajar," desis Jayanegara. Tatapan mata Jayanegara benar-benar tegang. Lalu Jayanegara meminta Gagak Bongol untuk melanjutkan. Rakyat Tumenggung Banyak Sora berhasil menyadarkan sisa pasukan Jalarananggana, kemudian menggabungkannya menjadi satu untuk menghadapi sepak terjang pasukan Jalayuda. Namun, Mahapati Tada muncul berusaha mencegah perang. Rakyat Banyak Sora dan Panjiwatang dipanggil dan didamaikan. Upaya itu hampir saja berhasil, tetapi tiba-tiba melesat anak panah beracun yang membunuh Tumenggung Panjiwatang dan Banyak Sora sekaligus. Kini Kakang Gajah Mada mencoba mengendalikan pasukan Jalapati dan Jalarananggana menghadapi petualangan Rakuti.